ingin menghimpun atau mendengar aspirasi atau suara teman-teman semua dari kalangan pers yang baru pertama kali ini kita laksanakan. Mungkin bisa kita beri aplaus untuk Pak Wali. Salawat serta salam juga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pak Wali yang saya hormati, acara ini kita laksanakan bukan hanya ingin sekedar berkumpul bersama wali kota yang sudah tentu dirindukan oleh teman-teman wartawan semua. Namun lebih jauh tentunya pemerintah Kota Tanjung Pinang di bawah komando Pak Sulaiman Samsan ini ingin tentunya membangun kolaborasi bersama kawan-kawan pers untuk sama-sama mewujudkan visi-misi Tanjung Pinang. Makanya tema acara ini kita susun adalah kolaborasi pers mewujudkan Bima Sakti. Bima Sakti kita tahu adalah visi Wali Kota Tanjung Pinang yang ingin berbenah agar Tanjung Pinang lebih baik lagi. Mungkin di antara teman-teman semua sudah banyak yang beraudiensi dengan Pak Wali melalui organisasi pers masing-masing. Saya sampai lupa tadi menghormati teman-teman saya nih, Pak Sultana, Ketua Aliansi Jurnalis Kota Tanjung Pinang, ada Pak Bang Rahmat, Ketua Jaringan Siber Media Indonesia, Pak Iskandar, ada Ketua IWO Ikatan Wartawan Online Kota Tanjung Pinang. Ini yang paling sering bertanya, Pak Mazul yang mana Bang ya? Nah, Pak Mazul ada di sana, hadir Bang Iskandar. Ada juga Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Bang Kero, terima kasih Bang. Dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Bang Suhati. Terima kasih Bang Suhati dan terima kasih Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan wartawan semua. Mungkin disinilah kita nanti akan mendengarkan arahan wali kota tentang bagaimana peran pers sebagai pilar demokrasi di Indonesia untuk memberikan sumbangsi bagi pembangunan Kota Tanjung Pinang ke depan. Karena kebetulan banyak kegiatan lain yang akan diikuti Pak Wali, saya tidak akan berpanjang lebar, lebih banyak kurang. Memang belum bisa terwujud dan ini pun mungkin belum bisa maksimal kita wujudkan dalam rangka untuk kita saling berdiskusi bagaimana di dalam membangun Kota Tanjung Pinang ke depan. Dalam 9 bulan saya melaksanakan pemerintahan, saya tidak percaya masih banyak kekurangan-kekurangan yang belum secara maksimal tentu dapat kami wujudkan. Mengingat juga semua keterbatasan ya, dan juga tentu masuk di tahun 2025 memang nuansa di dalam penyelenggaraan pemerintahan di seluruh Indonesia itu belum begitu sempurna, sehingga banyak hal-hal yang mungkin nanti akan kita diskusikan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya dengan pertemuan ini kami juga berharap bahwa pers bisa memberikan kontribusi di dalam bagaimana memberikan keterbukaan informasi fakta yang baik dan benar, dan mungkin ada hal-hal yang tentu perlu ya menjadi catatan kita bersama, di mana kekurangan-kekurangan tersebut tentu dengan harapan bahwa masukan-masukan dari rekan-rekan semua, dari sahabat-sahabat saya, rekan-rekan pers, tentu bisa memberikan pandangan, memberikan koreksi, memberikan catatan, sekalipun juga memberikan kritikan kepada kami dalam rangka untuk terus berbenah membangun Kota Tanjung Pinang. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu sekalian, pers menyajikan pemberitaan tentu berdasarkan aktual, ya, fakta-fakta yang ada di lapangan, sehingga karena edukasi politik saat ini, boleh dikatakan edukasi politik saat ini adalah yang terbesar itu adalah oleh dan dari para awak media. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin dan percaya tentu edukasi ini bisa memberikan pandangan, sudut pandang tentang kebijakan-kebijakan daerah yang mana tentu ini menjadi salah satu hal yang tidak terpisahkan di dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah.
Dan Bima Sakti mungkin Bapak Ibu para sahabat-sahabatku sekalian tentu sudah pada paham apa kepanjangan Bima Sakti. Tentu saya yakin dan percaya dalam 9 bulan kami melaksanakan bersama Pak Raja Riza, kebetulan beliau juga salam karena beliau saat ini sebenarnya saya juga, tapi karena sudah teragendakan hari ini sebenarnya kebetulan putra putri kami yang di Taruna Akpol hari ini kembali ke Tanjung Pinang, dan kebetulan ada pertemuan di Batam ya, karena anak kita masih junior tentu kan kita juga harus jadi hari ini perbulan kembali dan ada pertemuan di Batam oleh seluruh orang tua, dan mungkin mohon izin nanti setelah selesai saya izin pamit, tetapi bukan berarti pertemuan kita hanya sebatas ini. Tentunya sudut pandang lain nanti kalau tidak di dalam acara formil, tentu kami berharap bahwa rekan-rekan semuanya bisa memberikan masukan-masukan kepada kami terkait berbagai macam persoalan ya, karena saya yakin pers adalah salah satu unsur ya, di dalam keberhasilan pembangunan di daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang 40 tahun 1999. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, pertemuan yang orang bilang relatif singkat ini untuk membahas persoalan-persoalan Tanjung Pinang. Dan juga Bapak dan Ibu sekalian, saya berharap juga bahwa GAS tidak memberikan pemberitaan yang menyejukkan suasana. Artinya begini Bapak, terkait dengan persoalan perekonomian. Kita tahu bahwa persoalan ekonomi di Tanjung Pinang ini tidak terlepas dari permasalahan pertumbuhan ekonomi global. Mungkin di daerah lain tidak, tetapi karena kota Tanjung Pinang adalah salah satu daerah yang bukan menjadi daerah penghasil khususnya bagi kebutuhan bahan pangan. Isu yang paling hangat beberapa waktu itu adalah terkait dengan ketahanan pangan. Tetapi alhamdulillah kemarin saya bersama Forkompimda, termasuk ada Pak Kajar, Pak dan yang juga Pak Yandi, Pak Kepala PN juga mencari formulasi seperti apa permasalahan-permasalahan pangan Tanjung Pinang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bicara soal tentang kecukupan kebutuhan bahan pokok di Tanjung Pinang, kalau memang berdasarkan perhitungan kota dan juga tentu masyarakat, namun saya yakin dan percaya seharusnya Tanjung Pinang tidak mengalami daripada kelangkaan. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, daerah-daerah lain, saudara-saudara kita di daerah ini salah satu contoh. Daerah-daerah lain seperti Kabupaten Lingga, Anambas dan Natuna, mereka juga tidak bisa mendapatkan distribusi kebutuhan pokok yang berasal dari Batam. Ya, yang berasal kenapa? Karena ada aturan-aturan tersendiri lagi. Khususnya bagi Batam adalah kawasan bebas bea, ya, bebas bea, dan juga tentu apalagi memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yang berasal dari impor. Ya tentu, nah sehingga Bapak dan Ibu sekalian, efek sampingnya adalah Bapak dan Ibu sekalian, Tanjung Pinang adalah tempat di mana harapan daripada daerah khususnya di kepulauan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau untuk mendapatkan distribusi pangan. Di samping juga kita memang sampai hari ini masih prihatin dengan permasalahan dan persoalan bencana yang ada di Aceh, Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara. Kita tahu saudara-saudara kita semua di sana juga banyak mengalami kondisi-kondisi yang sangat memprihatinkan. Maka dengan itu Bapak Ibu sekalian, biasanya juga supply pangan dari Tanjung Pinang ini biasanya dari Jambi dan dari Sumatera Barat. Ya, Jambi, Sumatera Barat dan kapal-kapal dari, tetapi dengan situasi dan kondisi yang seperti ini, tentu supply distributor pangan yang berasal dari Sumatera Barat dan juga Jambi terputus, karena kebutuhan-kebutuhan itu tentu mereka lebih memprioritaskan bagi daerah-daerah ataupun daerah-daerah penghasil tersebut yang mengalami krisis terkait dengan persoalan pangan. Jadi itu salah satu contoh ya. Jadi bagaimana kita memformulasikan pemberitaan yang bisa memberikan kejadian faktual
Terima kasih Pak Kapolres, Pak Muhammad Wadidi. Maka untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, banyak persoalan lainnya juga di Tanjung Pinang ini memang yang boleh dikatakan yang perlu adanya konsolidasi yang antara masyarakat dan rekan-rekan pers dan juga tentu bagi aparatur penyelenggara pemerintah dan juga Forkopimda. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan ini bisa ada hal-hal yang mungkin nanti ke depan kami juga akan bagaimana memformulasikan ya sekurang-kurangnya orang bilang pertemuan seperti ini kita bisa laksanakan ya paling tidak 3 atau 4 bulan sekali atau 1 tahun 2 kali sehingga Bapak dan Ibu sekalian mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak sinkron itu mungkin dapat kita sampaikan di dalam diskusi seperti ini sehingga ini menjadi media yang baik kita di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Kota Tanjung Pinang. Saya yakin dan percaya pers bukan hanya menulis, tetapi pers memberikan pandangan dan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah yang mana mungkin ya terabaikan, yang mana mungkin terlewatkan oleh kami. Tentu ini bisa menjadi salah satu pilar pokok kuat dalam rangka untuk membangun kekuatan di dalam membangun Kota Tanjung Pinang. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ini saja Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi dalam kesempatan ini kita nanti rekan-rekan bagi yang merayakan dan melaksanakan Natal dan Tahun Baru, saya ucapkan selamat merayakan Natal dan Tahun Baru. Semoga Natal dari para ini kampung baru Pantun Impian. Oh ini pantun, mohon maaf nih, awalnya ngasih pantun. Biar nggak tegang, biar nggak tegang. Pada kesempatan ini terima kasih Bapak Wali Kota, rekan-rekan Forkopimda. Saya Kapolres Tanjung Pinang memang ini diundang oleh Pak Wali bersama-sama sebagai kita ikut mendukung program pemerintah daerah yang mana kita dari Forkopimda saya selaku Kapolres Tanjung Pinang yang mungkin tidak lama lagi akan meninggalkan Kota Tanjung Pinang. Ya mohon maaf ini karena panggilan tugas yang harus kita laksanakan siap di mana saja. Bapak Ibu sekalian, Pak Wali Kota, rekan-rekan Forkopimda, pada kesempatan ini saya di hari penghujung tahun kita melihat kondisi Kota Tanjung Pinang tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Bapak Wali Kota. Bicara tentang tugas ya saya di sini mengenai kondisi Kamtipmas ya saya sampaikan. Kondisi Kamtipmas di Kota Tanjung Pinang alhamdulillah kita bisa sama-sama duduk ini kan Tanjung Pinang dalam kondisi yang kondusif ya, kondusif, adem, kemudian kita juga tidak dihadapkan dengan situasi kondisi alam yang tidak bersahabat ya, meskipun ini memang cuaca ya itu ciptaan Tuhan sudah mensikluskan di bulan Desember itu menghadapi ombak tinggi sehingga masyarakat nelayan juga akan terpengaruh. Tetapi kita tidak patah semangat dengan situasi kondisi yang tadi juga disampaikan oleh Pak Wali Kota. Intinya dengan kondisi yang sudah Kamtipmas yang cukup kondisi ini, saya mengajak rekan-rekan semua untuk Forkopimda tetap menjaga kampung kita, khususnya Kota Tanjung Pinang dalam suasana yang bisa menciptakan suasana kenyamanan dan kedamaian. Ditambah lagi rekan-rekan semua bahwa saat ini kita menghadapi masyarakat yang melaksanakan ibadah khususnya umat Nasrani. Mungkin kita akan melakukan fokus pada kelancaran mereka untuk bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Ya kami juga meminta kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang bisa mendukung, ikut menjaga
mereka supaya bisa beribadah dengan aman dan lancar. Kemudian mengenai gambaran situasi Kamtimas, memang kita saat ini banyak dihadapkan dengan situasi khususnya permasalahan-permasalahan yang umum ya. Contoh mengenai masalah pencurian yang mungkin terjadi di lingkungan kita, kemudian masalah tentang perlindungan perempuan dan anak ini juga sangat sering terjadi di Kota Tanjung Pinang. Ya, ini juga perlu menjadi gambaran kita semua bahwa perlunya kita menjaga Kamtimas ini dengan peran serta dari masyarakat, menjadi seperti itu. Kemudian untuk kebijakan pemerintah, alhamdulillah selama saya di sini kami dengan pemerintah yang lain selalu mendukung berperan aktif ya, apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, saya siap membantu dan mensukseskan ya, apa yang menjadi cita-cita Kota Tanjung Pinang ini bisa terwujud. Dari tahap per tahap ya, tahun ini mungkin tahun yang cukup berat ya, menghadapi dinamika yang dialami oleh pemerintah daerah. Di tahun ke depan kita juga harus terus berestafet ya. Kami juga perlu masukan-masukan tentang dukungan dari khususnya masyarakat Kota Tanjung Pinang, apa yang harus menjadi masukan buat kita semua supaya program ini bisa sesuai target, tepat sasaran, dan harapannya adalah berdampak yang baik kepada seluruh masyarakat. Jadi seperti itu. Mungkin sementara yang perlu kita sampaikan, dan insya Allah dalam suasana Natal tahun baru ini kita akan ada kegiatan pengamanan yang kita akan ajak seluruh pihak ya ikut membantu mendukung, dan mungkin rekan-rekan Forkopimda dan Pak Wali kita akan jadwalkan mungkin di saat pelaksanaan ibadah, dan itu di situ nanti akan kita sampaikan juga penekanan kepada para pengurus, para jemaat supaya mereka juga bisa melaksanakan ibadah yang lancar. Kemudian rekan-rekan OPD, terima kasih ya selama 1 tahun kita dalam proses perubahan ini yang menjadi harapan masyarakat ini bisa ada menunjukkan harapan masyarakat bisa memberikan perubahan ke depan. Saya minta rekan-rekan OPD ke depan kita lebih semangat lagi, lebih tinggi lagi kita membangun Kota Tanjung Pinang demi kebersamaan kita. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Wali Kota, dan harapan saya Kota Tanjung Pinang semakin berbenah, semakin maju, dan semua dicintai oleh masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, 3 orang penanya dulu, silakan. Nanti dicoba Pak Polres. Pak Polres, saya sekarang ini pakai nyawa yang 3 Pak Polres. Depan nggak ada lagi. Ya, ini kan lebih ke acara pelayanan untuk masyarakat. Jadi dalam beberapa hari ini saya dapat juga laporan atau WA dari kawan-kawan dan masyarakat. Tadi sudah disampaikan. Tadi sudah dipandang lebar oleh Pak Wali, disampaikan bahwa media ini atau pers ini mewakili suara dari masyarakat. Untuk itu kami ke depannya Pak Wali dan para pejabat vertikal, tentunya Pak Dandi, Pak Kapolres, Pak Kejaksaan, dari Jalanur dan Kejati, mungkin untuk ke depannya Pak dalam hal kawan-kawan mencari informasi, mohon diberikan semacam laluan yang baik itu antara informasi yang ada di pihak-pihak vertikal maupun di pemerintahan gitu. Jadi tidak ada tersumbat akses informasi ke masyarakat gitu. Tentunya dalam hal ini masalah keamanan dan mungkin ke wali kota terkait ekonomi, pendidikan,
dan terutama pekerjaan. Mungkin terkait informasi kebebasan itu sangat disayangkan di Indonesia ini. Per 26 Agustus ada kasus kekerasan dan intimidasi dan juga semacam hacking terhadap media. Ada 60 kasus di seluruh Indonesia termasuk di Kepri itu data dari AJI ya. Belum sampai sekarang dengan kejadian kasus di peristiwa di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu ada pembatasan-pembatasan. Tentunya kami AJI mengharapkan di sini untuk Tanjung Pinang mungkin kebebasan dalam hal informasi gitu. Jangan sampai ada komunikasi yang tersumbat ataupun yang memberikan laluan yang dipersulit untuk mendapatkan informasi, karena informasi lebih penting dari masyarakat. Baik itu, terutama hasil karya dari Wali Kota Tanjung Pinang dan ini pemerintah Kota Tanjung Pinang, di mana wajah kota tersebut berada di tepi laut, dan kenyataannya tepi laut ya seperti itu kan untuk yang dikerjakan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang, di mana sebetulnya tinggal melanjutkan aja mungkin Pak Wali Kota pembangunan terkait pembenahan beton-bonggong itu. Jangan sampai ya sekarang udah terjadi salah hantu istilahnya, kata orang bilang ini kok semudah ini atau bagus dulu sekarang seperti ini. Mungkin ini saja Pak Wali Kota. Penutup tanggal ini mudah-mudahan nggak lupa hingga kepada Pak Wali terkait mengenai pembenahan kerajinan depan dengan minimnya transfer pusat ke daerah di tahun 2026. Bagaimana langkah strategis Pak Wali dalam rangka menunaikan amanah kewajibannya melalui visi misi yang diberi nama Bima Sakti tadi, mengingat kondisi saat ini dengan terpuruknya ekonomi Kota Tanjung Pinang, tentu harus dipersiapkan langkah-langkah strategis dalam menyikapi hal ini. Yang kedua, Pak Wali, kita mempunyai satu lembaga bisnis plat merah yakni PT Tanjung Pinang Makmur Bersama, yakni Badan Usaha Milik Daerah Kota Tanjung Pinang. Apakah tidak bisa diberdayakan BUMD kita itu untuk menjadi suatu leading sektor bisnis, khususnya untuk menekan harga stok bahan pangan yang selama ini menjadi sangat krusial di Kota Tanjung Pinang, sehingga masyarakat mungkin ada yang sulit, ada yang miris dengan kenaikan harga sekarang. Tentu dengan melalui badan usaha milik daerah ini bisa menjadi suatu lembaga yang benar-benar menggerakkan ekonomi, terutama untuk menyediakan supply barang-barang pokok itu, sehingga tanda kutip pedagang-pedagang yang nakal dengan suka-suka menaikkan harga itu nggak akan terjadi lagi ke depan. Itu Pak Wali. Yang terakhir, terkait mengenai merger beberapa OPD yang sekarang mungkin ditunggu oleh masyarakat agar kinerja wali kota dengan Pak Wakilnya bisa berjalan optimal ke depan. Itu bagaimana Pak Wali? Informasi yang kami dapat saat ini masih terus dibahas oleh Dewan dan belum final itu. Itu bagaimana? Karena kalau tidak segera dilakukan di tahun ini, tentu akan berdampak pada kinerja OPD di tahun 2026. Mungkin lebih Pak Wali. Terima kasih banyak. Jadi setiap 5 tahun itu akan mengalami perubahan, apakah dari fisik nanti SNK, kemudian termasuk plat kendaraan, yang mana kendaraan ini ya materialnya, terutama materialnya tidak bisa kita cetak sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ini terpusat, dia punya tingkat keamanan tinggi sehingga tidak bisa bisa dipalsukan, disalahgunakan dan sebagainya. Dan material inilah yang sering menjadi sama kayak tadi sembako. Ya. Jadi kita menunggu material yang kalau prosesnya cuma 1 hari Pak,
sesuai dengan persyaratan dipenuhi, 1 hari cetak jadi. Tetapi kita ini bukan yang mencetak materialnya, tetapi kita mendapatkan suplai dari pusat, itu kan dari Peruri soalnya. Jadi agar perlu dipahami aja bersama, Pak, wilayahnya kenapa Pak? Ya mungkin pemohon kendaraan tidak sebanyak di Tanjung Pinang, yang lebih banyak di Batam atau di ini lebih banyak materialnya lancar, atau mungkin di wilayah tinggal kendaraan yang orang belanja kendaraan atau yang pergantian dari KB mungkin sedikit, tidak sebanyak Tanjung Pinang yang banyak, rata-rata banyak pegawai di sini kan. Kami sebagian di motor nih, kredit maksudnya cicil, gitu kan. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, material ini tidak kita produksi, kami akan pengolahannya, kita tidak punya material sendiri, harus tunggu kan kebutuhan. Pertama duduk persoalan besar yang harus kita laksanakan. Sebenarnya pelaksanaan gotong royong masih tetap pada saat Sabtu atau Minggu, jadi tetap. Yang kedua, sekarang ini memang kita terfokus kemarin beberapa yang minggu ini, dalam 2 minggu ini kita terfokus kepada persoalan penyelesaian masalah pangan. Jadi Sambal Anota, pasar murah, dan juga OPD teknis lainnya kita melakukan identifikasi, karena kita buka telepon, ya, nomor telepon untuk kalau ada kewajaran harga di satu daerah, sehingga mereka bisa meng-SMS kami, sehingga kami bisa turun untuk di lapangan. Karena gini kan Bapak, begitu suplai kebutuhan pokok itu selesai, ternyata kadang-kadang harga di sumber market distributor sudah menurunkan harga, tetapi pada di lapangannya memang mereka tidak turun harga. Kadang-kadang seperti itu, ada yang terjadi. Jadi kalau naik, kalau bahasa masyarakat, waktu kemarin terakhir kami hari Sabtu di Sungai Carang, mereka sampaikan, Pak, ini menariknya, kalau naik kami diberitahu, kalau turun, barang udah turun, kami tak sampaikan, sehingga kami beli dengan harga yang sama seperti saya, kami harga naik. Nah ini seperti itu Bapak Ibu sekalian. Yang kedua tadi yang terkait dengan fokusnya bahwa kami sekarang PU juga sudah melaksanakan untuk daerah-daerah titik rawan banjir. Sungai Carang belakang itu sungainya sudah sumbat Pak, ya, sungainya sudah sumbat, sehingga pada saat itu kita baru selesai beberapa hari yang lalu kita bersihkan kembali sungainya dengan alat berat, karena ada harga harus pakai block up, ya, jadi harga yang besar. Tapi kemarin karena memang block up itu rata-rata tidak ada, tapi kita laksanakan sendiri sehingga kita bersihkan daerah-daerah yang rawan banjir. Ada beberapa titik banjir lainnya yang memang kita laksanakan tanpa harus orang bilang memang suka nggak suka, kita coba pinjam alat, kita kerjakan, sehingga Bapak dan Ibu sekalian dalam rangka untuk menangani persoalan-persoalan. Dan yang ketiga adalah memang dalam 2 minggu ini kemarin kita fokus kepada kegiatan penilaian adipura, ya, penilaian adipura. Jadi sekarang kalau kita punya tim juga sendiri dengan reaksi cepat, ya, ada URC, ada unit reaksi cepat, dan kita punya ada 165 petugas kebersihan, yang mana sekarang ini tidak lagi parsial, tetapi kita laksanakan berdasarkan pada pembagian porsi ruas jalan. Nah, sehingga Bapak dan Ibu kalau boleh lihat sekarang ini kita fokus kadang-kadang sekarang saat ini ya kita sedang melaksanakan pembersihan dan kita penataan TPA. Karena TPA yang ada Bapak dan Ibu sekalian, kalau bicara soal ini awalnya, ya, kita tidak menilai di belakang, tetapi paling tidak saya lakukan pembenahan secara administrasi. Banyak hal-hal yang memang perlu disiplin kerja, metode kerja, itu semua nggak bisa pakai teori di dalam apa yang mau kita kerjakan nomor. Karena kalau tidak seperti itu, kita contoh salah satu contoh 82 km ruas jalan kota, ya, 82 meter ruas jalan kota yang ditangani oleh petugas DLH dan petugas PU dan petugas Keperti, dibagi dengan jumlah 100 yang pasti mengalami ada beberapa kerusakan, dan tahun depan sudah kita laksanakan. Jadi saya berupaya dengan keterbatasan yang ada berusaha untuk bagaimana meminimalisir pembiayaan dengan
kita sharing, ada CSH, ada KDW, ada BPD, dan ada pemeliharaan rutin yang ada kita pakai supaya kalau pakai sedikit anggaran sih cukup, maka anggaran yang besar. Tapi dengan sistem kebersamaan ini mungkin jadi meminimalisir pembiayaan. Yang berikutnya tadi apa rencana-rencana Pak Yan dan Pak Sultana Bila itu, insya Allah tahun depan itu Pak Medan akan kita berubah, akan menjadi taman lansia dan taman anak-anak. Tetapi juga di situ kita menyiapkan mini super. Ya ini Bapak Ibu sekalian, kita sudah siapkan Pak Medan yang gambar terakhir Mas. Ya. Coba di handphone di sini Pak Medan ini di samping untuk para lansia, karena komitmen kita lansia, dan di situ ada pusat kreativitas lansia. Jadi supaya Bapak Ibu sekalian bentuk penghormatan dan penghargaan kita bisa seperti ini itu adalah akibat dari orang tua kita. Sehingga kita memberikan tempat bagi mereka untuk mereka bagaimana bisa tetap bahwa hidupnya itu tidak hanya sekedar menunggu waktu. Ya, ini rencana desainnya Bapak Ibu. Ini nanti insya Allah Taman Pamedan tetap lapangan olahraganya tetap kita pertahankan, yaitu lapangan basket dan voli, tetapi kita luar sudut-sudutnya. Ada tempat jogging tracknya, lari nanti dari karet ya. Ini ada bangunan yang namanya Pusat Kreativitas Lansia. Lansia mau belajar agama, lansia mau pertemuan, dan memang kita fasilitasi karena lansia pasti berhubungan dengan cucu, makanya kita siapkan taman lansia dan anak-anak. Itu ada mini shoppernya di tengah. Ya. Nah, gambarannya seperti ini. Ini salah satu bukti bahwa kita ingin merubah wujud daripada sudut pandang kota Tangerang sebagai ibu kota provinsi. Karena begini, dalam regulasi non-mil itu adalah kewenangan daripada pemerintah provinsi sampai dengan 4 mil. Tetapi persoalan sampah tetap kita yang tangani. Nah itu menariknya regulasi. Termasuk dengan persoalan pesisir. Pesisir itu kewenangan pemerintah pusat. Tetapi kita persoalan pesisir, masyarakat pesisir itu merupakan bagian daripada kewenangan pemerintah daerah, masih bagian daripada pekerjaan pemerintah daerah. Jadi itu beberapa hal yang kami sampaikan dalam penataan. Dan berikutnya juga Bapak dan Ibu sekalian, tadi yang juga menyampaikan program-program apa saja yang akan dilaksanakan, itu salah satunya. Nah, berkaitan yang lain adalah saya sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk persoalan investasi di Tanjung Pinang itu kendalanya adalah kenapa Tanjung Pinang itu memang orang Pinang sudah beberapa termasuk Salim Group sudah ingin berinvestasi. Masalahnya persoalan lahan menjadi kendala. Ada 1.600 hektar HGU dan HGP yang sudah habis masanya, tetapi belum bisa kita apa-apakan. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu sekalian, kita lakukan sebahagian yang namanya limbah HGU dan HGP itu ada masyarakatnya sudah tinggal di situ. Artinya ya perumahan-perumahan yang rumah-rumah yang tidak ada izinnya lah tinggal di situ. Nah, kita sekarang sedang melakukan IP4T. Kemarin Pak Kajari, Pak Kapolri sudah hadir, Forkompinda juga hadir. Kita sedang menyelesaikan IP4T. IP4T adalah untuk mengidentifikasikan permasalahan lahan yang dihadapi HGU dan HGB, yang mana lahan tersebut ditinggali oleh masyarakat atau yang pihak lain dikuasai oleh pihak lain, yang selanjutnya kepada Minister ini nanti dasar dari P4T ini baru kita ajukan ke Kementerian ATR PPN.
pemerintah nggak bisa HPL kan, nggak bisa pengenalan pemerintah daerah nggak bisa, tetapi mana lahan-lahan pemerintah, lahan-lahan yang ingin dipergunakan pemerintah, ya. Nah sehingga Bapak dan Ibu sekalian, daripada IPM pakai, ya, jadi itu sedang dilakukan. Gunanya apa, Bapak Ibu sekalian? Bahwa supaya investasi lahan-lahan yang sudah di dalam HGU dan HGB yang sudah mati perizinnya bisa kita tawarkan lagi kepada ya investor. Saya sudah menyurati kepala BPN dan juga Kementerian BPN, saya akan komunikasi dengan Kementerian ATR bahwa kita minta tidak lagi diperpanjang untuk HGU dan HGB yang sudah ada tanpa ada komitmen kepastian untuk mereka berinvestasi. Misalnya mereka mau memperpanjang, akan membangun, kita minta jangka waktu mana, kasih deposit bahwa itu bukti keseriusan daripada pihak investor untuk berinvestasi. Kan hanya menguasai lahan. Selama 30 tahun ini Bapak Ibu sekalian HGU dan HGB hanya untuk menguasai lahan. Sehingga Tanjung Pinang mengalami persoalan ketika ada investasi mau masuk, ditanya lahannya mana, kita sondingkan dengan pemilik lahan tidak cocok, ada yang cocok, ada harga yang memang semena-mena mereka tawarkan kepada pihak-pihak investor yang berminat, sehingga itu menghilangkan rasa minat daripada investor baru yang ingin menanamkan sahamnya. Inilah kita menyelesaikan